Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami akan berbagi kisah yang insya Allah dapat kita petik bersama hikmahnya, yakni kisah seorang pemimpin zalim yang berhasil membuat doa rakyatnya tidak terjabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin tersebut bernama Hajjaj ibnu Yusuf. Sebelum masuk ke kisahnya, mari kita bahas biografi singkat seputar Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi lahir di Taif pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ayahnya adalah seorang yang soleh dan ahli ibadah. Berkat didikan ayahnya, dia berhasil menghafalkan Al-Quran dengan sempurna sejak usia dini. Sejak kecil, Hajjaj bin Yusuf sangat dekat dengan agama. Hingga ketika beliau tumbuh dewasa, dia tumbuh menjadi pemuda yang pandai, cerdas, dan saleh. Hingga satu ketika Khalifah Abdul Malik menunjuknya sebagai gubernur di Irak untuk menggantikannya tatkala Khalifah Abdul Malik wafat. Saudara seiman yang dirahmati Allah, di buku sejarah manapun yang membahas tentang Hajjaj bin Yusuf, pasti tema besarnya sama. Beliau adalah seorang pemimpin yang zalim serta mudah menumpahkan darah. Sahabat beriman, namun di balik kesadisannya, Khalifah Hajjaj bin Yusuf memiliki sifat humanis dan dermawan yang sangat baik. Nah, di sini kita akan menceritakan kisah permintaan aneh yang diberikan seorang raja kepada rakyatnya. Begini kisahnya, teman-teman. Ketika itu, Irak menjadi pusat perkembangannya Islam, dan saat itu pula terdapat banyak ulama-ulama yang terkenal dengan kesolehannya. Ketika itu, banyak dari masyarakat Hajjaj bin Yusuf yang membencinya, termaksud para ulama-ulama tadi. Satu ketika, Khalifah Hajjaj bin Yusuf hendak menunjuk seorang pemimpin untuk memimpin salah satu kota di wilayah Irak, atau saat ini kita kenal dengan wali kota. Akan tetapi, di setiap pemimpin yang dia tunjuk, pasti selalu tidak bertahan lama. Dikarenakan setiap Khalifah Hajjaj bin Yusuf berhasil menunjuk seorang pemimpin, saat itu juga para ulama soleh mengangkat tangannya seraya berdoa bersama kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemimpin yang ditunjuk Hajjaj bin Yusuf itu lengser dari jabatannya. Dan benar saja, tidak lama ketika pemimpin itu ditunjuk, akhirnya pemimpin tersebut lengser dari kursi jabatannya. Hajjaj bin Yusuf pun kembali menunjuk wali kota baru, dan lagi-lagi para ulama soleh kembali mendoakan yang sama. Akhirnya wali kota tersebut lengser lagi dari kursi jabatannya. Hal tersebut terjadi berulang-ulang kali hingga membuat Khalifah Hajjaj bin Yusuf pun kebingungan. Akhirnya Khalifah Hajjaj bin Yusuf pun mulai berpikir untuk menyelesaikan masalah ini. Satu hari, entah apa yang ada di dalam pikiran sang raja, tiba-tiba dia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan telur di suatu lapangan. Rakyatnya pun bingung apa yang hendak dilakukan pemimpinnya dengan telur-telur yang mereka kumpulkan. Akhirnya, karena perintah sang raja sempat disepelekan oleh masyarakatnya, sang raja pun mengancam barang siapa yang tidak mengumpulkan telur akan dihukum seberat-beratnya. Mau tidak mau, akhirnya tidak satupun masyarakat saat itu yang tidak mengumpulkan telur. Dipenuhilah lapangan itu dengan telur-telur yang dikumpulkan oleh masyarakatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika masyarakat sudah mengumpulkan telur tersebut, tiba-tiba sang raja pun memerintahkan rakyatnya untuk mengambil telur-telur mereka kembali. Rakyatnya pun bingung karena telur-telur yang mereka simpan sudah bercampur dengan telur milik orang lain. Sempat mendapat tanggapan sepele dari rakyatnya, sang raja kembali menyampaikan, barang siapa yang tidak mengambil telurnya, maka dia akan dihukum seberat-beratnya. Akhirnya masyarakat pun mengambil telur-telur tersebut. Karena telur yang sudah tercampur, setiap orang pun sudah tidak peduli dengan telur yang dia ambil, apakah miliknya atau milik orang lain. Lalu setiap rakyatnya pun membawa pulang masing-masing telur ke rumahnya.
Tak lama setelah peristiwa itu, sang Raja Hajjaj bin Yusuf pun kembali menunjuk seorang wali kota baru, dan para ulama soleh pun kembali berdoa yang sama. Namun setelah jalan 1 minggu wali kota tersebut ditunjuk, wali kota tersebut belum turun dari kursi jabatannya. Bahkan hingga berbulan-bulan wali kota tersebut masih tetap memimpin dengan kursi jabatannya. Akhirnya para ulama saleh tadi bingung, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke suatu wilayah yang terdapat seorang ulama alim yang terkenal saleh saat itu. Ketika sampai, mereka pun menceritakan segala kejadian yang mereka alami. Mereka berkata, "Wahai Syekh, sesungguhnya di setiap kali Raja Hajjaj bin Yusuf menunjuk seorang wali kota baru, saat itu pula kami berdoa agar pemimpin yang dia tunjuk itu turun dari kursi jabatannya. Dan saat itu pula Allah langsung mengabulkannya. Akan tetapi terakhir raja kami menunjuk wali kota baru dan kami berdoa yang sama. Akan tetapi sampai detik ini Allah belum mengabulkannya. Sang pemimpin yang ditunjuk pun masih memimpin dengan kursi jabatannya." Mendengar keluhan ulama tadi, lantas ulama alim ini langsung bertanya kepada mereka, "Apakah ada sesuatu yang terjadi pada kalian berkaitan dengan makanan beberapa hari kemarin?" Para ulama tersebut menjawab, "Seingat kami, tidak ada hal aneh yang terjadi kecuali peristiwa pengumpulan telur yang diperintahkan oleh raja kami." Setelah menjelaskan seluruh peristiwa pengumpulan telur sampai diperintahkan kembali mengambil telur tersebut, ulama alim tersebut pun berkata, "Itulah yang menyebabkan doa kalian tertahan di langit. Sesungguhnya telur-telur yang kalian bawa adalah perkara syubhat, karena kalian tidak tahu telur tersebut milik kalian atau bukan. Lalu kemudian kalian memakannya. Itulah yang menjadi penyebab doa kalian tertahan di langit." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa sang raja mengelabui rakyatnya dengan memakan telur-telur mereka yang sendiri tidak yakin apakah itu miliknya. Tindakan tersebut merupakan perkara syubhat yang sebaiknya ditinggalkan karena dapat mengakibatkan tertundanya doa seorang hamba. Namun terlepas dari karakter raja yang kejam, di sisi lain dapat kita pahami bahwa sang raja melakukan tindakan tersebut berangkat dari kecurigaannya terhadap rakyatnya yang saleh. Dengan demikian, sang raja berangkat dari pemahamannya bahwa doa orang terzalimi ataupun doa seorang ulama itu makbul dan langsung dijabah oleh Allah. Hikmah yang bisa kita ambil, sebaik apapun ibadah seorang hamba, apabila terdapat sesuatu yang haram dan bukan miliknya di dalam dirinya, maka akan menjadi asbab tertundanya doa-doa seorang hamba tersebut. Wallahu alam bisawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kisah seorang raja zalim yang berhasil membuat doa rakyatnya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu datang dari diri kami pribadi. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.